Pernah nggak sih ngerasa iman kita itu kayak roller coaster? Sehari rasanya di puncak gunung, besoknya udah anjlok aja. Sering banget itu terjadi karena kita membangun iman di atas fondasi yang salah, perasaan kita sendiri. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bongkar kenapa perasaan itu fondasi yang goyah banget, dan kita akan temukan fondasi yang jauh lebih kokoh, yaitu kebenaran yang bisa menopang iman kita selamanya. Yuk, kita mulai? Oke, jadi begini alur pembahasan kita kali ini. Kita akan mulai dengan membongkar masalah utamanya, fondasi perasaan. Habis itu, kita masuk ke solusinya, sebuah konsep yang keren banget, yaitu kebenaran oksigen. Nah, dari situ, kita akan kupas tuntas 3 oksigen yang paling vital ini. Siapa Tuhan sebenarnya, gimana posisi kita di hadapannya, dan harapan akan masa depan kita. Oke, kita masuk bagian pertama, masalahnya. Kenapa sih membangun iman di atas perasaan itu ibarat membangun rumah di atas pasir hisap? Ayo kita bedah bareng-bareng. Coba lihat analogi ini bener-bener kena banget. Bayangin deh, kita mau bangun gedung pencakar langit yang megah, tapi fondasinya kandang ayam. Konyol kan? Tapi ya itu, seringkali tanpa sadar, justru itu yang kita lakuin dengan iman kita kalau cuma bersandar sama perasaan. Cepat atau lambat, ya pasti ambruk. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada si roller coaster, iman berbasis emosi yang naik turun, super subjektif dan jujur aja melelahkan banget. Di sisi lain, ada gunung yang kokoh, iman berbasis kebenaran, yang stabil dan objektif, nggak peduli badai perasaan apapun yang lagi datang. Kira-kira kita mau yang mana? Dan kutipan ini benar-benar mengubah cara pandang kita. Fokusnya bukan lagi gimana ya cara saya ngendaliin perasaan saya, tapi berubah jadi gimana caranya saya bisa dicengkram oleh kebenaran. Karena ini kuncinya, saat kebenaran itu meresap dan mengubah hati, emosi kita pasti akan mengikuti. Nah, setelah kita paham masalahnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Ini adalah sebuah metafora sentral yang akan kita pakai terus, kebenaran oksigen. Jadi, apa sih kebenaran oksigen itu? Anggap aja, ini adalah kebenaran-kebenaran yang non-negotiable. Bukan sekedar info tambahan yang, oh bagus untuk diketahui, tapi ini adalah hal yang wajib diketahui untuk bertahan hidup secara rohani. Tanpa ini, iman kita bakal kehabisan napas dan mati lemas. Biar makin jelas, coba deh kita pakai analogi lain dari sumber tulisan ini. Banyak kebenaran itu fungsinya seperti vitamin, bagus, penting, dan membantu kita tumbuh. Tapi, ada beberapa kebenaran inti yang fungsinya seperti oksigen. Tanpanya, kita nggak bisa berfungsi sama sekali. Nah, pembahasan kita kali ini akan fokus pada oksigennya. Sekarang, kita akan bedah 3 kebenaran oksigen yang jadi pilar utama iman yang kokoh. Siap? Mari kita mulai dengan yang pertama. Oksigen yang pertama, ini semua tentang siapa Tuhan itu. Anggap aja, dia itu bintang utara kita. Saat kita lagi tersesat dalam kabut tebal perasaan, karakternya yang nggak pernah berubah jadi satu-satunya titik acuan yang bisa kita andalkan. Coba renungkan kalimat ini baik-baik. Apa yang ada di pikiran kita tentang Tuhan, pada akhirnya akan menjadi filter untuk kita melihat semua hal lain dalam hidup ini. Jadi, kenapa ini penting banget? Gini, karakter Tuhan yang tidak berubah, si bintang utara itu, memberi kita pijakan yang kokoh. Kepercayaan kita jadi nggak goyah lagi kayak perasaan, tapi berpijak pada Dia yang selalu sama. Hasilnya, ketenangan dan kedamaian yang sejati, bahkan di tengah badai sekalipun. Nah, kutipan klasik dari Awe Tozer ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Perspektif kita tentang Tuhan itu membentuk realitas kita. Inilah titik awal untuk sebuah iman yang stabil. Oke, oksigen kedua. Kalau yang pertama tadi soal siapa Tuhan, yang ini soal siapa kita di hadapannya. Dan ini semua terjadi karena sebuah konsep yang luar biasa, pertukaran agung. Istilah teologisnya adalah pembenaran. Artinya apa sih? Sederhananya, ini adalah sebuah deklarasi hukum dari Tuhan. Dia melihat kita, dan karena Kristus, Dia berkata, "Kamu benar di hadapanku, bukan karena kita hebat, tapi karena Kristus sudah sempurna untuk kita." Gimana caranya ini bisa terjadi? Gini alurnya. Pertama, Kristus hidup dengan sempurna, melakukan apa yang kita semua nggak bisa lakukan. Kedua, Dia mati menggantikan kita, menanggung hukuman yang seharusnya jadi bagian kita. Dan hasilnya, kebenarannya yang sempurna itu ditransfer jadi milik kita. Benar-benar pertukaran yang luar biasa kan? Dan ini dia dampaknya. Memahami pembenaran itu bukan cuma bikin kita bersuka cita, tapi juga menjadi benteng stabilitas. Kita nggak perlu lagi capek-capek berusaha biar diterima Tuhan, karena faktanya kita sudah diterima sepenuhnya.
Oke, sekarang kita sampai di kebenaran oksigen yang ketiga, yang terakhir. Kebenaran ini adalah sauh atau jangkar bagi jiwa kita yang menjaga kita tetap teguh di tengah penderitaan dan ngasih kita harapan buat terus maju. Coba bayangin pemberat emosional. Sama seperti kapal butuh pemberat di bagian bawahnya supaya nggak terbalik dihantam ombak, harapan akan kemuliaan di masa depan itu berfungsi menjaga jiwa kita tetap stabil saat badai kehidupan menerpa. Terus manfaat praktisnya apa aja? Harapan kita jadi pindah dari keadaan sekarang yang sementara ke warisan yang kekal. Di saat-saat paling gelap, kebenaran ini berfungsi kayak masker oksigen, ngasih kita napas harapan untuk bertahan. Ini membangun stamina spiritual kita dan memastikan kita terus bergerak dengan motivasi yang benar. Dan kayaknya nggak ada contoh yang lebih kuat dari Ayub, ya kan? Bayangin, kehilangan segalanya. Apa jangkarnya? Bukan keadaannya saat itu, tapi kepastian masa depannya. Dia tahu, pada akhirnya dia akan melihat Tuhan. Harapan inilah yang bikin dia bisa bertahan. Jadi, yuk kita rangkum sebentar. 3 kebenaran ini bekerja sama. Karakter Tuhan adalah fondasi kita yang tak tergoyahkan. Pembenaran yang sempurna adalah sumber kebebasan kita dari rasa bersalah dan ketakutan. Dan kemuliaan masa depan adalah bahan bakar untuk daya tahan kita. Ketiganya adalah oksigen bagi jiwa. Jadi pada akhirnya semua ini bukan cuma informasi, ini adalah pilihan. Setiap hari kita memilih apa yang akan kita hirup, udara tipis dari perasaan yang berubah-ubah, atau napas dalam dari kebenaran Tuhan yang abadi dan memberi kehidupan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing.